Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 90. Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentang iPhone XR yang ada di beberapa komen YouTube saya ini bertanya, iPhone XR ini apakah masih oke nggak bang jika dipakai atau dibeli di tahun 2023 ini dan di beberapa tahun ke depan. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan review tentang iPhone XR jika dipakai di tahun 2023 ini. Apakah masih recommended jika dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Untuk hal yang pertama yang kita bahas adalah dari segi harga terlebih dahulu. Untuk iPhone XR varian terbaru yang iBox resmi ini sudah nggak keluar ya. Yang kita bicarain adalah yang iPhone XR yang bekas. Untuk bekasnya ini iBox 64GB ini dibanderol di angka sekitar 5,5 jutaan sampai dengan 6 jutaan. Dan itu tergantung dari kondisi yang kalian mau beli atau kondisi handphonenya untuk harga tersebut. Harga yang tergolong lumayan masih tinggi melihat untuk handphone iPhone XR ini dirilis di tahun 2018 silam. Jadi umurnya sekitar ada di 4 tahunan dan mau 5 tahun untuk iPhone XR ini. Kemudian kita masuk ke dalam desain untuk iPhone XR jika mau dipakai di tahun 2023 mendatang. Untuk masalah desain ini hampir nggak ada komplain untuk iPhone XR dari segi pandangan saya karena untuk bahannya ini juga kokoh, premium. Untuk bodinya sendiri dilapiskan kaca di bagian depan dan belakang. Kemudian untuk framenya ini pakai frame aluminium. Jadi nggak ada masalah untuk build quality untuk iPhone XR jika dipakai di beberapa tahun ke depan. Ini masih sangat oke jika kalian mau beli iPhone XR ini. Kemudian desain di bagian depan, untuk bagian depan layarnya ini juga sudah pakai layar poni dan mungkin ada satu hal yang saya keluhin untuk iPhone XR di bagian desainnya ini yaitu adalah bagian framenya ini agak lumayan tebal daripada handphone iPhone yang lainnya. Ini hampir sama seperti iPhone 11 yang pakai frame bezel yang lumayan tebal untuk bagian pinggir-pinggir iPhone XR ini. Kemudian masuk ke bagian layar untuk iPhone XR ini. Untuk spesifikasinya sendiri ini hampir sama dengan iPhone 11. Masih pakai Retina IPS LCD display untuk iPhone XR ini yang pakai refresh rate 60Hz. Kemudian untuk resolusinya ini masih pakai resolusi HD saja. Jadi belum Full HD untuk iPhone XR ini. Kemudian untuk ukurannya ini ada di 6,1 inch dan untuk pengalaman saya sendiri untuk pakai iPhone XR ini masih enak kok di bagian layar dipandang untuk keseharian. Jadi nggak begitu pengaruh sih untuk layar IPS yang ada di iPhone XR ini. Toh IPS di iPhone ini juga lumayan bagus dan masih oke jika disejajarin dengan layar AMOLED yang ada di beberapa handphone Android. Jadi yang membedakan ini hanya di bagian pekat warnanya saja untuk IPS LCD handphone iPhone dengan yang sudah pakai layar OLED. Dipakai untuk multimedia, kemudian untuk gaming juga masih oke. Layar ini juga masih sangat nyaman jika dipakai di tahun 2023 ini. Nggak ada komplain lah untuk bagian layar di iPhone XR ini. Langsung kita masuk ke dalam performa dari iPhone XR ini yang apakah masih oke jika dipakai di tahun 2023 mendatang. Untuk spesifikasinya sendiri ini iPhone XR pakai chipset Apple A12 Bionic. Kemudian RAM-nya pakai 3GB, internal storage-nya ada varian 64GB, 128GB, dan ada juga yang 256GB. Untuk software-nya sendiri sudah pakai software terbaru, iOS 16.2, dan kemungkinan masih akan di-upgrade sekitar 2 sampai dengan 3 tahun ke depan untuk iOS dari iPhone XR ini. Untuk experience penggunaan harian ini masih sangat nyaman untuk iPhone XR ini. Jalanin aplikasi-aplikasi untuk harian ini juga masih sangat oke dan lancar. Untuk jalanin game-game ringan juga masih oke. Untuk Mobile Legends kemudian PUBG Mobile ini masih bisa dilibas untuk iPhone XR ini. Tapi untuk game-game gratis kelas untuk Genshin Impact ini sedikit agak ngos-ngosan jika digunakan dalam grafis yang tinggi. Jadi pakai grafis yang standar ataupun default ke bawah saja agar untuk performa dari iPhone XR ini masih sangat oke dan sangat nyaman dari segi frame rate-nya tersebut. Intinya untuk iPhone XR ini masih nyaman-nyaman saja jika dipakai di tahun 2023 ini. Dan mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan ini untuk iPhone XR ini masih sangat oke jika dipakai untuk harian. Kemudian lanjut ke bagian kamera untuk iPhone XR ini yang membuat saya ini kurang begitu nyaman pakai iPhone XR ini. Karena cuma pakai satu lensa kamera belakang saja untuk iPhone XR ini. Jadi kurang begitu oke atau kurang begitu nyaman digunakan untuk mengambil foto-foto
foto dengan spot lensa yang berbeda. Cuma ada satu lensa wide saja atau lensa utama di iPhone XR ini dan satu lensa selfie-nya saja. Kemudian untuk lensa ultrawide untuk iPhone XR ini absen. Untuk spesifikasinya sendiri, iPhone XR ini pakai resolusi 12 megapiksel f1.8. Kemudian untuk lensa depannya atau lensa selfie-nya ini di angka 7 megapiksel f22. Kemudian untuk kualitas kameranya sendiri untuk iPhone XR ini masih sangat oke jika kondisi di banyak cahaya atau di siang hari. Kemudian jika masuk di kondisi yang minim cahaya, sudah iPhone XR ini kelar untuk di bagian kameranya sendiri. Kalau untuk segi perekamannya, iPhone XR ini hampir sama dengan kondisi fotonya tersebut. Kalau di banyak cahaya jelas masih sangat oke untuk di bagian perekamannya sendiri. Masih stabil dan smooth untuk iPhone XR. Untuk maksimal perekamannya ini, iPhone XR di kamera belakangnya bisa sampai dengan 4K 60 fps. Jadi untuk kesimpulan iPhone XR di bagian kameranya ini saya kurang begitu oke atau kurang begitu nyaman jika dipakai di tahun 2023 mendatang, karena untuk lensanya ini cuma ada satu lensa kamera saja. Kemudian lanjut ke bagian baterai untuk iPhone XR ini. Ini adalah salah satu jualan utama untuk iPhone XR ini, karena untuk experience baterainya ini lumayan awet daripada iPhone yang dibanderol di harga yang hampir sama dengan iPhone XR ini. Pakai kapasitas 2945 mAh dengan kecepatan charger di 15 watt. Ini penggunaan experience saya ini seharian masih nyampai untuk iPhone XR ini, dengan catatan saya jarang gunakan untuk game. Jadi untuk sesekali game saja ataupun game-game ringan di iPhone XR ini. Tapi kalau dipakai untuk game secara berlama-lama dan game-game berat, jelas untuk iPhone XR ini nggak sampai 1 hari untuk ngecharge-nya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan untuk video kali ini. Apakah iPhone XR ini masih sangat oke jika dipakai atau dibeli di tahun 2023 ini? Kalau menurut saya sih untuk iPhone XR ini sangat cocok atau sangat oke jika kalian suka gaming. Di iPhone XR ini kalian akan dapatkan baterai yang awet, kemudian layar yang lebar dan performa yang masih oke jika dipakai di tahun 2023 ini. Dan iPhone XR ini kurang begitu cocok jika kalian suka untuk fotografi, karena untuk iPhone XR ini sangat terbatas dari segi lensanya. Jadi kalian nggak bisa ambil foto untuk lensa ultrawide, karena untuk iPhone XR ini cuma pakai satu lensa kamera saja. Kemudian untuk lensa kameranya ini juga nggak ada fitur night mode-nya. Jadi untuk kondisi minim cahaya untuk iPhone XR ini jelas kelar untuk di bagian fotonya. Oke, demikian saja untuk video tentang iPhone XR ini jika kalian mau pakai atau mau beli di tahun 2023 ini. Dan pastikan jika kalian mau beli untuk iPhone XR ataupun iPhone lainnya, pastikan beli yang iBox saja, bukan yang varian Inter, karena lebih terjamin untuk segi keamanan di emailnya. Jadi nggak terblokir seperti iPhone yang Inter. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao dan terima kasih.